Rohmat Mulyana Sabdi, MPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 28 September tahun 1966. Pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D. Jabatan beliau saat ini adalah Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam. Pendidikan terakhir pasca sarjana S3. Kemudian pengalaman jabatan, beliau pernah menjadi dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung 94 sampai 2007, Kepala Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Madrasah 2007 sampai 2014, Sekretaris Balitbang dan Diklat Kemenak RI 2014 sampai 2018. Suaranya dibesarkan di Kemudian Ketua Dewan Pengawas Dewas UIN STS Jambi 2015 sampai sekarang, Direktur Pendidikan Islam 2018 sampai 2021, kemudian jabatan beliau sampai saat ini adalah Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam. Karya tulis beliau diantaranya mengartikulasikan pendidikan nilai di tahun 2003, Spektrum Pembangunan Madrasah di 2009, Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah 2009, Belajar Nilai melalui PAI 2013, dan Urgensi Nilai Pendidikan Agama di tahun 2018. Materi yang beliau sampaikan saat ini adalah pembangunan bidang agama. Dan sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa kami persilahkan. Berdoa kami cukupkan. Waktu kami persilahkan kepada beliau, Bapak Haji Rohmat Mulyana Sabdi, untuk mendampingi kami serta memberikan motivasi kepada guru-guru kami yang berada di Bali, NTB, dan NTT. Kepada beliau, waktu dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lah, dan insya Allah kita terus diberikan kesehatan karena memang sekarang lagi wabah COVID ini memang sangat mengkhawatirkan. Di kantor kami di Jakarta ada 236 orang yang kena. Dan khusus di Direktorat Jenderal saya sendiri itu yang kena itu sekitar 28 orang. Jadi memang kita harus hati-hati. Ya, prokes tetap dijalankan, dan tentunya kita senantiasa memanjatkan doa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu pada nanti malam kami juga memiliki agenda untuk pray from home. Jadi berdoa dari rumah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengajak kepada seluruh guru dan siswa, orang tua, juga para santri ya yang di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memanjatkan doa bersama-sama dan melalui Zoom ya meeting nanti malam jam 7 malam. Baik Bapak dan Ibu, saya tentu menyambut baik Diklat PJJ ini terkait dengan penguatan kemampuan karya tulis ilmiah dan publikasi, dan saya kira ini sangat penting sekali karena guru ya Pak Ngurah ini ya sasarannya. Iya betul sekali Bapak, guru di Bali, NTB, dan NTT Pak. Ya Bali, NTT, dan NTB, guru-guru ya seluruh Indonesia sebenarnya guru itu memang seringkali menghadapi hambatan atau kendala ketika memang mau naik golongan atau pangkat, dan ini sangat dibutuhkan karena ini termasuk unsur utama dalam karir Bapak dan Ibu kenaikan pangkat. Jadi
Ini sangat bagus sekali ya. Jadi nanti harus dibiasakan. Sebenarnya bagi guru itu sebenarnya saya tidak begitu yakin kalau Bapak dan Ibu tidak tahu teknik menulis, tapi persoalan menulis ini sebenarnya karena seringkali Bapak dan Ibu malas untuk Ini aja Anda sob deh. tolong dimatikan ya itunya ya, jangan ada yang aktif. Jadi guru itu sebenarnya Bapak dan Ibu sering nulis, tapi di papan tulis nulisnya. Nah, di papan tulis itu bukan karya ilmiah, tapi karya alamiah. Jadi yang dibutuhkan Bapak dan Ibu itu karya ilmiah. Nah, oleh karena itu dalam konteks PJJ ini, Bapak dan Ibu nanti akan banyak pengetahuan dan pengembangan keterampilan atau skill dan kompetensi Bapak dan Ibu dalam hal bagaimana menulis karya tulis ilmiah dan publikasi karya tulis ilmiah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan slide untuk share screen. Tapi mohon maaf ya, karena saya di sini dalam screen saya lebih banyak menggunakan istilah dalam Islam. Nanti yang Hindu atau agama lain bisa menyesuaikan, karena memang ini yang saya ambil itu dari terminologi Islam. Tapi intinya ya terkait dengan khususnya dalam pengembangan moderasi beragama sebenarnya berlaku untuk semua agama. Sudah terlihat ya itunya, slide-nya? Sudah Bapak, sudah terlihat Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural dan berbagai suku, bahasa, ras, agama itu ada di Indonesia. Dan oleh karena itu keragaman ini mesti menjadi rahmat, sesuatu yang given ya dari Tuhan yang harus kita maksimalkan dan optimalkan untuk merajut kerukunan beragama kita. Kita tahu bahwa di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama yang diakui atau recognized by our regulation oleh aturan-aturan yang ada di kita. Dan yang lain di luar ini ya, misalkan ada Sunda Wiwitan, Keharingan dan lain sebagainya, itu masuknya bukan lagi pada kelompok yang dikelola oleh Kementerian Agama, tapi itu dikelola oleh Kemendikbud. Jadi adanya di Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kemendikbud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari bagaimana, kalau kita lihat dari Pedoman Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, itu jelas bahwa misi Presiden salah satunya itu adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Peningkatan kualitas manusia Indonesia ini tentu banyak yang bersifat mental. Dan kalau sesuatu yang bersifat mental itu juga menyangkut aspek agama. Jadi untuk penguatan mental, intelektual maupun emosional, bahkan spiritual, ini menyangkut tentang esensi perlunya agama sebagai aspek yang harus dibangun di negara kita. Selain itu juga ada pembangunan infrastruktur, ekonomi yang merata, dan pemajuan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa dan lain sebagainya. Saya menggarisbawahi untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia ini, yang tentunya ini menyangkut tentang penguatan dalam bidang agama. Kemudian kalau dilihat dari kerangka pikir revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, kita juga bisa lihat isu-isu strategisnya. Yang pertama adalah terjadinya kelemahan ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Kita tahu bahwa sekarang adalah zamannya di mana batas antar negara itu menjadi tidak jelas karena perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, sehingga pengaruh-pengaruh dari negara luar itu cukup besar terhadap bangsa-bangsa kita. Dan tentu ini berpotensi juga untuk menurunkan
pemahaman atau melemahkan terhadap komitmen terhadap ideologi. Ini sangat berpotensi dan oleh karena itu ini harus diantisipasi. Yang kedua, itu belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia dan belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Nah, ini kalau terkait dengan karakter dan budi pekerti, ini juga menyangkut nilai agama. Apapun agamanya, itu pada dasarnya menanamkan norma moral, ya, etika yang bersumber dari agama yang diharapkan orang yang memegang nilai moral norma itu juga berperilaku baik. Artinya dia merefleksikan apa yang diyakini norma yang harus dipegang itu dalam bentuk tindakan sehingga muncul karakter. Atau dalam bahasa agama saya itu disebut dengan akhlak, ya. Karakter itu sama dengan akhlak. Dan budi pekerti, ya, budi pekerti bagaimana refleksi-refleksi emosi yang diwujudkan dalam tindakan yang baik. Kemudian melemahnya pemahaman tentang pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Ini juga menjadi isu strategis dalam kerangka pikir revolusi mental, ya, khususnya pembangunan budaya bangsa kita. Ini bagaimana sekarang membangun masyarakat yang beragama sehingga memiliki perspektif pemahaman terhadap keragaman itu sebagai sesuatu yang diperlakukan secara inspiratif, bukan sesuatu yang dipertentangkan. Jadi bagaimana membangun masyarakat yang beragama itu justru bisa menghargai, bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ini menjadi tantangan. Dan oleh karena itu kita perlu merubah cara pandang, sikap perilaku dari warga negara kita yang beragama apapun agamanya untuk bisa memahami perbedaan itu. Dia sebagai warga beragama memiliki keyakinan kuat dengan agamanya, tapi secara sosial atau socially dia respect terhadap differences atau perbedaan dan pluralitas yang ada dalam masyarakat kita. Dan oleh karena itu, untuk memperkuat hal demikian, itu pada arah kebijakannya itu adalah memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, praktik beragama, jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Ini Bapak dan Ibu adalah program yang sangat penting sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki harga diri dan jati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera. Kemudian kalau dilihat dari rencana pembangunan jangka panjang RPG dan menengah, RPJMN 2020 sampai 2024, perspektif moderasi beragama juga perlu mengalami pengaruh utamaan pada level negara, sehingga cara pandang beragama yang moderat menjadi milik bersama pada semua jenjang baik individu, masyarakat maupun lembaga dan dilaksanakan secara sistematis, terukur, terencana melalui berbagai program kegiatan. Ini merupakan tagihan Bapak dan Ibu dalam rangka pembangunan bidang agama yang menjadi core Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal apapun yang ada di Kementerian Agama, mau Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Direktorat Jenderal Bimas Agama Islam, Bimas Islam, itu memiliki kewajiban untuk memperkuat cara pandang yang moderat dalam agamanya. Ini moderat dalam pengertian secara sosial, dia memperlakukan agamanya sebagai keyakinannya, tapi sisi lain dia mampu mengapresiasi perbedaan terhadap yang ada. Internalisasi nilai agama agar dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu keharusan supaya diinternalisasi nilai-nilai agama itu, ya, bukan hanya pengakuan aja sebagai orang yang beragama, tapi seharusnya dia memiliki menginternalisasi nilai-nilai agama itu dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Itulah yang disebut dengan moderasi beragama.
Dan ini tentu akhirnya adalah menghargai keragaman beragama, tafsir kebenaran, ajaran agama, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Jadi orang-orang yang tidak moderat itu pasti dia ekstrim. Ekstrim, dia memiliki cara pandang yang hanya pembenaran untuk dirinya misalkan. Atau ekstremisme ini juga dalam konteks negara bahwa dia tidak mengakui komitmen bersama seperti undang-undang tidak diakui, Pancasila tidak diakui, tidak mau hormat bendera dan sebagainya. Itu sebagai ekstremisme atau dalam bahasa yang sering digunakan adalah radikal. Intoleransi juga sikap yang antisosial Bapak dan Ibu yang saya kira jangan sampai terjadi di Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita walaupun sempat ada letupan-letupan, gesekan-gesekan yang disebabkan oleh segelintir orang sebagai oknum, ya alhamdulillah Indonesia sampai sekarang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan ini yang harus dipelihara dan dirawat. Kemudian memperkuat moderasi beragama. Ini itu dalam rangka memperkuat moderasi beragama, kita menggunakan berbagai cara, diantaranya mengembangkan KP1, KP2 sampai KP5. Ini KP itu kegiatan prioritas maksudnya, yaitu penguatan cara pandang, sikap, praktik beragama, jalan tengah. Nah ini penguatan sikap, cara pandang, praktik itu terutama dilakukan dalam bidang pendidikan. Kalau kita mau merubah cara pandang anak, gitu ya, tentu kita harus memiliki cara pandang itu dulu. Makanya kami sedang merancang ada yang disebut dengan pelatihan moderasi beragama untuk guru-guru dan juga bimbingan kegiatan moderasi beragama untuk para siswa. Ini sedang kami kembangkan modul ya, kit-kitnya dan instrumen-instrumen lainnya agar skema untuk pengembangan moderasi beragama ke depan itu lebih tertata, sistematis dan memiliki target yang jelas. Kemudian penguatan harmoni kerukunan umat beragama ini juga menjadi penting. Ini tugas-tugas dari Bimas ya, Bimas Agama. Semua agama ya di Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memperkuat harmoni dan kerukunan umat beragama. Kemudian menjelaskan relasi agama dan budaya. Salah satu ciri orang yang moderat itu menghargai budaya. Jadi ada budaya itu dengan agama itu tidak selalu dinegasikan satu dengan yang lainnya, tapi diselaraskan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pengembangan ekonomi sumber daya keagamaan juga menjadi prioritas dalam memperkuat moderasi beragama. Ini sebenarnya pembangunan bidang agama yang saya secara khusus di awal itu berbicara tentang moderasi beragama dan di ujung juga akan saya kuatkan lagi nanti. Sebelum saya menyangkut pembangunan bidang agama yang merupakan tusi dari Kementerian Agama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk pada pembangunan bidang agama yang menjadi tusi Kementerian Agama. Itu yang pertama adalah bimbingan masyarakat beragama. Bimas Agama ini berlaku untuk semua agama. Bimas Agama itu memiliki tanggung jawab bagaimana supaya para warganya itu melek terhadap agama yang dianutnya. Dia memiliki pemahaman atau pengetahuan yang kuat terkait dengan doktrin atau ajaran-ajaran agama yang dimilikinya, dan dia juga memiliki keimanan yang kuat. Tapi di sisi lain juga dia memiliki cara pandang yang lebih toleran untuk melihat perbedaan. Karena seringkali agama yang diyakini oleh seseorang itu bisa membuat orang itu karena yakin dengan kebenarannya sehingga menafikan ada kebenaran di seberang sana. Padahal sebenarnya walaupun kenyataan bahwa kita harus yakin dengan keyakinan kita dan ini yang paling benar misalkan dalam diri kita, tapi secara sosial tidak harus kita mengekspresikan sebagai anti perbedaan. Jadi secara sosial itu harus baik, tapi kalau terhadap keyakinan yang dimiliki silahkan, kan itu sifatnya batiniah. Tidak harus diekspresikan secara sosial dan tidak harus diucapkan melalui kata-kata.
tapi sikap kita untuk memiliki cara pandang yang toleran terhadap perbedaan itu wajib muncul dalam kehidupan sosial. Jadi agama lebih privasi sebenarnya Bapak dan Ibu. Makanya banyak hal dalam agama yang tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, dituangkan dalam bentuk ekspresi yang bisa menimbulkan antisosial atau sikap intoleran. Kemudian kedua, tugas dan fungsi utama Kemenak terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan, misalkan pendidikan agama Hindu di sekolah. Ini adalah yang istilah pendidikan agama. Pendidikan agama Islam di sekolah, pendidikan agama Buddha di sekolah. Jadi ada guru-guru agama di sana. Nah, inilah yang disebut dengan pendidikan agama. Jadi lebih menunjukkan pada pendidikan formal. Atau di Islam itu ada yang dalam bentuk satu lembaga yang disebut dengan madrasah. Madrasah juga itu termasuk kategori pendidikan agama. Namun karena madrasah itu lebih mencerminkan pada lembaga, itu lebih cocok, itu disebut sebagai sekolah yang berciri khas Islam daripada sebagai mata pelajaran dibandingkan dengan mata pelajaran. Ya. Jadi pendidikan agama itu bisa dalam bentuk institusi, bisa bentuk mata pelajaran. Kemudian pendidikan keagamaan itu adalah pendidikan yang sifatnya non formal. Misalkan dalam Islam itu ada pondok pesantren, ada diniyah, ada majlis taklim, dan saya kira di Hindu, di Buddha, di Kristen juga, di Katolik ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya non formal, ya. Pendidikan sekolah hari Minggu gitu ya, sekolah Minggu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Nah ini secara khusus memang ada Direktorat Jenderal Bapak dan Ibu yang mengurusi ini. Mengapa? Karena memang jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam ini mayoritas dan mereka perlu difasilitasi dalam rangka implementasi keyakinan agamanya. Dan ini pesan undang-undang bahwa setiap warga negara yang berhak untuk memiliki keyakinan dan melaksanakan keyakinannya itu. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang. Dan ini kegiatan yang dilakukan setahun sekali ya. Dan umroh itu kapan saja, tapi travel umrohnya itu juga menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Kemudian penyelenggaraan produk halal. Penyelenggaraan produk halal ini juga menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah sebenarnya terhadap perlindungan umat beragama. Karena di Islam itu memang ada istilah halalan thayyiban. Dan ini akhirnya mendirikan apa yang disebut dengan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan ini untuk memastikan bahwa produk minuman, makanan, barang gunaan, ya, kosmetik juga itu memiliki kadar kehalalan. Makanya ada sertifikasi halal. Dan ini juga sebenarnya menjadi faktor pendukung terhadap pariwisata. Pariwisata di Indonesia juga dituntut untuk memiliki jaminan terhadap produk halal ini, dan ini tuntutan internasional juga. Dan saya kira ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi umat beragama. Kemudian bagian pendukung, jadi ada yang sebagai pendukungnya dalam manajemen dalam Kementerian Agama itu. Fungsinya itu mengatur manajemen organisasi. Ya, ini terkait dengan kesekjenan. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama itu adalah menata manajemen organisasi. Kalau Bapak dan Ibu misalkan mau ada surat izin kuliah gitu, ya sekarang ini dipegang oleh bagian organisasi terkait dengan zona integritas, itu bagian organisasi. Ini yang menatanya itu. Kemudian pengawasan adalah Itjen. Nah ini yang biasanya ada temuan-temuan harus mengembalikan, itu paling tidak enak kalau sudah ada uang yang harus dikembalikan. Dari hasil pemeriksaan itu
yang dilakukan oleh Itjen, ya, ini pengawasan. Kemudian Balitbangdiklat sebagai supporting agency. Balitbangdiklat ini ya di mana Bapak dan Ibu sekarang sedang PJJ itu di bagian kediklatannya, ya di bagian kediklatannya yang diselenggarakan oleh BDK Denpasar. BDK Denpasar satu dari 14 BDK yang ada di Indonesia dan sebagai Satker UPT ya dari Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk mengelola diklat untuk wilayah Bali, NTB, NTT. Dan ini makanya Bapak dan Ibu dilatih oleh BDK Denpasar gitu ya. Dan di pusat juga ada yang disebut dengan Pusdiklat, Pusdiklat teknis dan Pusdiklat administrasi. Bapak dan Ibu sedang mengikuti diklat teknis substantif terkait dengan penguatan karya tulis ilmiah dan publikasi itu terkait dengan diklat tenaga kependidikan, ya teknis pendidikan tentunya. Baik, sekarang mari kita lihat mengapa perlu membangun bidang agama, Bapak dan Ibu. Ada alasan yang sangat kuat kenapa kita harus membangun bidang agama di Indonesia, karena memang kita itu bukan negara sekuler. Kita itu negara yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai nilai dasar dari pengembangan sistem sosial dan kewarganegaraan kita atau keberbangsaan negara kita. Interaksi warga negara kita itu melibatkan nilai-nilai agama. Beda dengan negara sekuler itu sebenarnya bukan tidak melarang agama, tapi negara sekuler itu menempatkan agama sebagai hal yang privasi, yang sifatnya itu pribadi dan pemerintah tidak boleh ikut campur terhadap keyakinan agama seseorang. Oleh karena itu negara yang dilaksanakan atau yang dikembangkan di sistem kenegaraan di sana itu tidak melibatkan aspek-aspek agama. Politik tidak dicampuri dengan urusan agama, pendidikan juga tidak dicampuri dengan urusan agama. Dan karena itu soal kesolehan itu adalah urusan pribadi. Makanya dalam negara yang sekuler banyak orang yang religius Bapak dan Ibu. Tapi memang pemerintah tidak mengikut campuri atau mengintervensi terhadap keyakinan itu. Di kita bukan mengintervensi sebenarnya, tapi memfasilitasi. Makanya di kita itu pemerintah juga berkepentingan munculnya orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat tentang agama, yang keimanannya kuat, tapi memiliki perspektif pandangannya yang luas. Dan oleh karena itu lembaga pendidikan menjadi bagian dari upaya inkulkasi atau penanaman nilai-nilai agama ya, di Indonesia itu. Baik di sekolah maupun di madrasah, baik di perguruan tinggi agama Islam maupun perguruan tinggi agama yang lain atau di perguruan tinggi umum. Ya. Misalkan di Hindu itu kan ada UHN ya, Universitas Hindu Dharma. Itu adalah tempat pengemblengan di mana para sarjana itu agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, juga memiliki keimanan dan semangat religiusitas keagamaan yang kuat juga. Jadi dua-duanya bisa dimiliki. Nah, Bapak dan Ibu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang Pancasila sendiri merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai unggul di negara kita, diantaranya nilai agama. Makanya nomor satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di dunia ini tidak ada satupun negara yang memiliki dasar negara seperti di kita. Kan negara di dunia ini bentuknya satu negara sekuler, yang kedua negara komunis, yang ketiga negara agama. Nah kita itu keempat itu negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi budaya diakomodir, kemudian agama diakomodir, tradisi juga masuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membangun bidang agama? Karena agama menjadi nilai moral bangsa kita. Nilai moral bangsa kita. Kita tahu bahwa pada masyarakat yang beragama, nilai moral, norma itu pasti berasal dari agama. Bahkan seorang sosiolog sekalipun mengatakan
bahwa pada masyarakat yang beragama, nilai-nilai sosial yang muncul sesungguhnya berbasis pada nilai agama. Jadi coba lihat misalkan di Indonesia, tradisi-tradisi santri itu tradisi budaya santri, tapi itu sesungguhnya dari kebiasaan implementasi ritualisme agama Islam misalkan. Atau di Bali misalkan ada galungan dan sebagainya, itu budaya, tapi sebenarnya itu berbasis pada nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat Hindu di Bali. Kemudian agama seringkali diindikasikan sebagai pemicu konflik sosial. Nah ini yang kenapa kita harus membangun bidang agama, karena agama ini seringkali diindikasikan sebagai pemicu konflik sosial. Nanti kalau orang memiliki pemahaman agama yang kuat serta sikap moderasi agama yang kuat, maka akan cepat tahu ya, cepat bisa mengecek bahwa ternyata agama itu sebagai kedok saja dalam konflik sosial itu. Bukan yang sebenarnya. Tapi di belakangnya itu misalkan ada motif politik lah, motif kekuasaan, motif disintegrasi dan lain sebagainya. Nah ini harus dicerahkan warga dan masyarakat Indonesia itu dalam pembangunan bidang keagamaan supaya tidak cepat terpengaruhi oleh isu-isu yang tidak benar. Yang keempat adalah rakyat perlu difasilitasi untuk dapat mengimplementasikan keyakinan agamanya. Ini pesan undang-undang bahwa keterlibatan pemerintah dalam hal memfasilitasi rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan keyakinannya adalah amar dari regulasi di kita. Kemudian yang kelima adalah pelayanan terhadap hak asasi manusia. Saya kira bahwa beragama adalah hak yang paling hakiki, hak asasi manusia yang paling hakiki. Karena kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan agama. Tanpa agama maka potensi yang ada dalam diri manusia bisa liar, tidak terbimbing dengan baik. Dan keenam adalah pesan regulasi dan perundang-undangan. Ini yang saya katakan tadi, banyak regulasi-regulasi kita yang sudah mengarahkan bahwa kita itu perlu beragama dan pemerintah juga harus hadir untuk memfasilitasi masyarakat atau masyarakat-masyarakat yang beragama. Ya. Kemudian kalau dilihat secara psikologis kita bisa tahu bahwa agama hadir karena memang kita dianugerahkan potensi yang luar biasa. Dan kita bisa sesat apabila tidak ada agama. Secara individual kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sangat sempurna, dianugerahkan berbagai potensi dengan kemampuan otak dengan miliaran megabyte, yang otak ini bisa merekam segala informasi dan diolah menjadi pengetahuan, bergeser menjadi ilmu pengetahuan. Dan ini adalah organ yang vital yang memiliki sifat atau ciri atau karakteristik kemampuan untuk analitis. Dia itu sifatnya analitis, dia sifatnya logis, dia sifatnya ilmiah, dia sifatnya akliyah, dia sifatnya empirik ya, dan objektif. Gitu. Nah, jadi otak ini adalah sumber bagaimana menjustifikasi atau menimbang benar salah. Bapak dan Ibu nanti dilatih untuk bagaimana menuangkan karya tulis ilmiah, sesungguhnya itu banyak terkait dengan kadar timbangan benar salah. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu menulis, kemudian dinilai, direview, kemudian banyak yang tidak tepat, itu kadarnya benar salah. Misalkan dari struktur atau sistematika yang dibuat menjadi jumping atau ini, itu benar salah. Karena memang sudah ada aturan. Misalkan dalam karya ilmiah itu harus jelas dulu bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat latar belakang. Latar belakang kemudian perumusan masalah baru ada bagaimana pemecahannya, bagaimana pendekatan atau metodenya dan sebagainya. Nah ini adalah urutan dalam penulisan karya ilmiah yang terkait dengan hasil penelitian misalkan. Terkait karya ilmiah yang lain, ada karya ilmiah populer misalkan, itu beda lagi Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu menuangkan karya tulis artikel di koran itu beda dengan karya tulis untuk jurnal, lain lagi. Nah,
Jadi ada beberapa kaidah-kaidah aturan-aturan standar yang harus ditaati. Dan kaidah standar yang harus ditaati itu ukuran benar salah. Dan oleh karena itu otak di sini sangat berperan atau yang disebut dengan akal ya. Tapi Bapak dan Ibu, kita juga dianugerahkan oleh Allah itu memiliki kekuatan hati. Hati kita itu lebih dalam, hati itu lebih lembut dan bisa menembus cakrawala dan area yang gaib yang lebih luas. Jadi ketika otak itu sudah mentok, maka otak itu tinggi-tingginya itu ke filsafat Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan kita berpikir tentang hakikat Tuhan, hakikat Tuhan itu tidak bisa tercapai semuanya oleh otak. Dan otak naik ke filsafat, filsafat juga nyerah, maka hatilah yang harus menerima. Kita harus menerima dengan hati, dan itu baru ketembus oleh yang disebut dengan hati. Nah, dalam diri kita juga ada yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu cenderung membawa pada sesuatu yang jelek ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf yang Hindu, yang agama lain, saya mengatakan bahwa di dalam Islam itu ketika akal, hati, nafsu itu salah satunya menguasai, misalkan akal paling menguasai, dia sebagai intelektual tapi tidak religius orangnya, dan dia perasaannya juga tidak peka, maka itu yang disebut dengan nafsu lawamah. Dan kalau hatinya itu yang menguasai, tapi hatinya menguasai, nafsu ditekan dan akal juga dikendalikan, maka cenderung disebut nafsul mutmainnah. Dan kalau nafsu yang menguasai itu hatinya kalah, akal juga terbakar, maka itu yang disebut dengan nafsu amarah. Amarah. Nah ini sebenarnya dalam perspektif ini menjadi sangat penting agama itu bisa hadir supaya memang ini bisa dibimbing potensi-potensi yang luar biasa ini. Kemudian juga dari kontinum pengembangan kepribadian, karakter, dan akhlak kita tahu bahwa pada masa kecil kita itu cenderung sangat terbuka dengan lingkungan dan sangat fluktuatif. Kita tidak harus memiliki satu pilihan nilai sebagai rujukan kita, tapi kita sedang belajar dengan lingkungan untuk mencari nilai-nilai yang terbaik. Anak-anak bergaul dengan lingkungan dengan bebas, merdeka dia. Tapi anak-anak masuk ke sekolah mulai diciutkan dengan hal-hal yang bersifat formalistis. Kemudian masuklah remaja, dan masa remaja misalkan tingkat aliyah adalah atau tingkat SMA adalah masa di mana anak-anak itu mencari nilai untuk pegangan ke depan. Itu yang disebut dengan late adolescence. Kemudian setelah dewasa, itu kita biasanya memegang prinsip orang setelah tua itu pasti punya prinsip hidup. Dan itulah yang disebut dengan value yang menjadi patokan dalam pembimbing hidupnya. Nah ini agama itu harus masuk di sini, nilai agama itu harus masuk. Jangan sampai orang berpegang pada sesuatu yang bukan bernilai dari agama, jadi istilahnya itu mereka bisa tersesat. Gitu. Tapi kalau nilai agama yang dipegang, maka saya yakin itu selamat. Karena pada dasarnya agama apapun mengajarkan hal-hal yang sifatnya baik. Tidak ada agama yang mengajarkan atau yang membolehkan pembunuhan, pencuri, tidak ada. Ya, agama itu melarang yang demikian. Kemudian apa kebijakan dalam bidang agama? Ya tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan mutu dan akses pendidikan agama dan keagamaan, meningkatkan mutu pelayanan haji, dan meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama. Kemudian bagaimana implementasi dalam bidang agama ini? Yang pertama, menurut saya, bagaimana kita memaksimalkan 3 kunci kebangkitan bangsa ini. Yang pertama adalah soal nilai. Saya yakin seluruh agama yang diajarkan adalah syarat dan sangat padat dengan nilai, dengan value. Nilai di sini adalah dalam bentuk norma. Nilai adalah rujukan sebenarnya untuk bertindak kita. Dan nilai adalah sesuatu yang mengarahkan kepada kita untuk mengatakan ya. Nilai is a dress of yes, ya.
dress of yes. Jadi nilai itu alamat untuk mengatakan ya. Contoh, Bapak dan Ibu, kenapa sekarang mau hadir dan mendengarkan saya yang lagi ngoceh ini? Itu tidak kemudian Bapak dan Ibu meninggalkan tempat atau tidak hadir dalam forum Zoom ini. Pasti ini ada nilai. Nilainya apa? Oh, ternyata Bapak dan Ibu itu misalkan dapat surat tugas dari atasan, mau kepala madrasah, kepala sekolah, atau mungkin dari Kankemenag, misalkan Kankemenag setempat. Jadi kalau dasarnya itu berarti Bapak dan Ibu memiliki nilai apa? Bagi saya itu Bapak dan Ibu memegang nilai apa yang disebut dengan loyalty, loyalitas terhadap atasan. Bisa saja kan Bapak dan Ibu itu ditugaskan tapi tidak melaksanakan tugas. Tapi Bapak dan Ibu itu juga ada rasa takut dianggap indisipliner kepada atasan. Makanya nilainya itu tipis sebenarnya antara loyalitas atau ketakutan, ya. Dia ketaatan terhadap ini atau ketakutan. Memang ini sangat split ya perbedaannya, dan kita juga tidak mudah untuk mencari latar belakangnya apa. Tapi kita menduga-duga. Dalam hal ini sebenarnya upaya pendidikan juga adalah penanaman nilai, dan kita juga tidak tahu sebenarnya seberapa berhasil nilai itu ditanamkan kepada anak. Karena lebih banyak hal-hal yang sifatnya tidak terlihat. Nah, kita sebenarnya urusan pendidikan itu dihadapkan pada hal-hal yang tidak terlihat langsung hasilnya, tapi upayanya harus terus kita lakukan. Beda dengan orang bikin pisang goreng, campur-campur antara ada tepungnya, ada ininya, ada pisangnya, jadilah pisang goreng. Kalau kita enggak. Ini upaya yang terus kita lakukan dengan harapan yang besar bahwa anak itu bisa menjadi anak yang mandiri, yang cerdas, yang sukses gitu. Dalam hal apa ya? Dalam hal di mana kita spesifikasi dalam pendidikan yang kita lakukan. Kalau di perguruan tinggi jurusan-jurusan ya. Kalau di tingkat dasar dan menengah sebenarnya masih bersifat umum. Jadi paling tidak kita memiliki keinginan untuk mengembangkan proses, dan hasilnya itu sebenarnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yang Maha Pencipta. Jadi kita itu dalam dunia pendidikan itu dihadapkan pada sesuatu yang sulit untuk diidentifikasi Bapak dan Ibu. Nah, makanya value ini hal yang penting. Walaupun ini tidak gampang untuk diidentifikasi, tapi ini tetap penting. Terbukti atau tidaknya, bagaimana seseorang memiliki value yang baik, value yang unggul, bisa dilihat dari rutinitas perilaku dan keseringan orang dalam berbuat. Kita tidak tahu misalkan, walaupun kita tidak tahu misalkan orang, taruhlah dalam agama, sering sholat duha, pagi-pagi berdoa dia, ya rutin gitu. Kita tahu bahwa sholat duha itu baik. Saya yakin dia itu orang yang soleh, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi soal kehusuan ketika sholat, yaitu urusan malaikat dan Tuhan. Jadi paling tidak di itu, kita bisa melihat bahwa value, religious values-nya itu muncul dalam diri seseorang. Jadi sekarang Bapak dan Ibu misalkan mau bikin artikel, bikin karya tulis ilmiah untuk meningkatkan kemampuan intelektual Bapak dan Ibu dalam karya tulis dan publikasi, itu juga value. Value-nya value apa? Intelektual. Jadi saya melihat ada value itu atau nilai itu ada 4 paling tidak. Yang pertama, yang paling penting menurut saya untuk orang Indonesia karena beragama, itu yang disebut dengan theological values. Theological values itu adalah nilai ketuhanan. Yang kedua adalah ethical values. Ethical values nilai etik, nilai etika. Nilai etika ini terkait dengan baik buruk. Ini banyak juga dalam agama, ethical values. Kemudian yang ketiga adalah logical values. Logical values itu nilai-nilai logis, benar salah yang saya tadi katakan. Ini ilmu pengetahuan di sini. Ini tempatnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu nanti banyak diklatnya itu tentang logical values, ya, logical values. Dan yang terakhir adalah aesthetical values.
Aesthetical values itu adalah nilai-nilai estetis. Nah, teman-teman misalkan di Bali itu bisa bikin patung indah sekali, bagus sekali gitu. Jago untuk memahat patungnya itu. Itu terkait dengan aesthetical values. Ya, itu nilai-nilai. Jadi indah tidak indah yang terakhir itu. Kemudian juga keberagamaan juga harus menggunakan sistem. Dan kita tahu dalam agama sendiri ada sistem itu aturan. Aturan itu regulasi kalau dalam hukum positif. Tapi sistem yang ada dalam agama ya kalau dalam Islam itu syar'i ya. Syariat ya yang harus dilaksanakan, hukum-hukum dalam agama. Ya, dalam agama apapun ada ya aturan-aturan harus itu harus ini sebagai penganutnya itu diwajibkan untuk itu ini, disunatkan untuk itu ini. Nah, ini adalah sistem. Nah, sistem ini sangat penting sekali di sekolah, misalkan ada tata tertib ya, ada aturan kepala sekolah tentang apa. Nah, ini menjadi sistem yang bisa diharapkan dapat memperbaiki orang sehingga memiliki tingkat keagamaan yang kuat. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu leadership ini juga menjadi sangat penting karena bagaimana misalkan religiusitas siswa di madrasah itu bisa ditingkatkan kalau guru-gurunya sendiri ya tidak religius. Guru-gurunya sendiri itu juga tidak memberikan contoh yang baik. Tapi kalau gurunya memberikan contoh yang baik, dia misalkan pagi-pagi udah sholat berjamaah, untuk duha, baca Quran bareng misalkan, itu adalah tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh guru yang saya kira akan melekat pada anak didik. Makanya suri toladan atau pemberian contoh adalah hal yang paling penting dalam upaya pendidikan, dan ini juga efektif dalam rangka pembangunan bidang agama di sekolah. Kepemimpinan Bapak dan Ibu di kita ini terlihat sekali sangat berpengaruh. Sebagai contoh, ada kepala sekolah yang diangkat untuk memimpin satu sekolah. Dan dia ketika memegang sekolah itu selama 4 tahun, maka prestasinya itu meningkat pesat. Kemudian dia dipindahkan lagi ke sekolah yang lebih jelek dari sekolah yang pernah dia pimpin. Dan beberapa tahun kemudian setelah dia memimpin sekolah itu melejit juga prestasinya. Dipindahkan kemanapun dia itu selalu menciptakan prestasi-prestasi baru. Itu bukti kepemimpinan. Atau sebaliknya, ada kepala sekolah yang kemudian ditempatkan di satu sekolah, yang sekolah itu tadinya bagus prestasinya, ternyata dipegang oleh dia menjadi menurun. Pindahkan lagi ke tempat lain, menurun lagi. Selalu dia ketika pindah itu selalu merusak kualitas dari sekolah itu. Makanya dia sebagai kepala sekolah yang berprofesi menurunkan kualitas sekolah gitu. Itu mungkin karena mengangkatnya salah itu. Yang demikian. Dan ini sebagai bukti bahwa kepemimpinan itu menjadi bagian penting dari kualitas suatu lembaga pendidikan. Makanya James M. Lipham itu sebagai orang yang ahli tentang kepala sekolahan atau dalam bukunya The Principalship itu dia mengatakan bahwa the principal is the key of success. Jadi kepala sekolah ini menjadi kunci dari kesuksesan suatu sekolah. Kemudian juga penguatan bidang agama juga bisa dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai revolusi mental yang tadi di muka saya sudah sampaikan. Yang pertama, memperkuat integritas. Jadi integritas ini sebenarnya bisa menjadi manifestasi dari kokohnya orang memegang nilai agama. Misalkan dalam agama itu diajarkan harus ada kejujuran. Maka kejujuran itu dia pegang secara konsisten atau istiqomah. Itulah yang disebut dengan integritas. Makanya definisi operasional dari integritas bagi saya adalah keistiqomahan atau kekonsistenan atau ketetapan tetap dia dalam posisi memegang nilai yang baik. Berintegritas dengan nilai kejujuran berarti dia sekarang jujur, kemarin jujur, sekian tahun yang lalu jujur, sekian tahun yang akan datang jujur, dan menjelang meninggalnya juga dia menjadi orang jujur.
Kemudian dari sisi tempat, di sini jujur, di kantor jujur, dipindahkan ke luar negeri jujur, dan di tempat menjelang meninggalnya juga jujur. Itulah yang disebut dengan integritas. Walaupun Bapak dan Ibu kalau ujian itu definisinya itu memang adalah keterpaduan antara pikiran, hati, pikiran, tindakan, itu yang disebut dengan integritas. Tapi bagi saya sebenarnya integritas itu adalah sebuah konsistensi atau dalam bahasa Islam itu sebagai istiqomah. Yang ketiga, bagaimana kita selalu meningkatkan etos kerja. Etos kerja kita ya harus tentu ditingkatkan karena kita itu sekarang sedang membangun dan sekarang relatif ketinggalan. Dan zaman Pak Jokowi ini, alhamdulillah kita bisa mengejar beberapa hal terutama dalam bidang infrastruktur yang saya tahu bahwa Malaysia juga kaget dengan kemajuan yang ada di Indonesia walaupun sekarang semua sedang mengalami masalah COVID. Apalagi sebenarnya kalau kita tidak mengalami masalah COVID, bisa lebih cepat sekali pembangunan infrastrukturnya. Dan juga gotong royong ya, saling membantu. Karena saling membantu adalah juga salah satu implementasi dari nilai agama. Dan juga yang terakhir ada bagaimana menginternalisasikan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Jadi pembangunan bidang agama adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam nilai Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin 2 tahun yang lalu kita masih selalu mengatakan nilai budaya kerja Kementerian Agama adalah yang satunya integritas, 2 profesionalitas, 3 inovasi, 4 tanggung jawab, dan 5 keteladanan. Nah sekarang ada KMA baru, ya keputusan Menteri Agama yang baru zaman Pak Fahru Wajih, itu nilai nilai integritas ini menjadi nilai yang kedua. Dan nilai yang pertama adalah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa demikian? Saya yakin karena memang alasannya itu Kementerian Agama tentu harus tetap nyantol nilai keimanan dan ketakwaan. Dan integritas juga harus diikutkan karena memang ini agregat dari nilai-nilai yang positif. Dan profesionalitas juga harus melekat karena memang orang bekerja harus profesional. Profesional ini setidaknya terbagi 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan ekspertis atau keahlian. Bapak dan Ibu guru semuanya, tapi dalam hal menulis ada yang lebih ekspertis, ada yang tidak misalkan. Tapi yang tidak itu juga memiliki ekspertis dalam bidang lain misalkan. Dan makanya profesionalitas itu harus menguasai kemampuan atau kompetensi teknis yang terkait dengan bidangnya. Yang kedua terkait dengan apa yang disebut dengan etik. Etik itu ya etika, jabatan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan komitmen. Jadi profesionalitas ini harus didukung oleh tanggung jawab atau komitmen untuk menjalankan seluruh tugas yang diemban dalam upaya menjalankan profesinya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi yang nilai 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama itu yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini terkait dengan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab biasanya akan menyelesaikan pekerjaan apapun yang ditugaskan oleh atasannya atau menjadi bagian dari kerja rutinitas dia akan selesaikan dengan baik. Tidak melambat-lambatkan pekerjaan. Dan dia akan selalu sibuk kalau orang yang bertanggung jawab itu. Kemudian keteladanan juga menjadi penting karena banyak orang berubah perilaku karena memang ada contoh yang baik. Karena itu suri teladan menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya pembangunan bidang agama. Di sekolah sekali lagi banyak siswa-siswa yang menjadi soleh, menjadi baik perilakunya, karena memang lihat gurunya juga yang memberikan contoh yang baik. Karena itu keteladanan menjadi penting Bapak dan Ibu. Dalam rangka melaksanakan program TUSI dan mewujudkan TUSI ini juga kami melaksanakan apa yang disebut dengan program moderasi beragama. Di sini banyak sekali ya program-program dalam mewujudkan TUSI Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama. Tapi yang ingin saya jelaskan lagi adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderat Bapak dan Ibu dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang.
tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Kemudian moderat, orang yang moderat itu merupakan cara pandang dan sikap praktik beragama dalam kehidupan beragama dengan cara pengejauhan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil dan berimbang, serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini ada dua sebenarnya definisi tentang moderat. Yang satu lebih pada penguatan nilai agama, yang kedua selain nilai agama, itu juga ada komitmen terhadap kesepakatan bangsa. Jadi nilai kemanusiaan dimunculkan, kemaslahatan umumnya juga dimunculkan, dan prinsip adil berimbang serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, ini mentaati konstitusi itu ya seperti tadi, undang-undang, Pancasila juga harus diakui. Prinsip moderasi beragama yang pertama adalah tengah-tengah, sikap tengah-tengah. Dalam bahasa Islam itu tawasud, kemudian tawazun itu berimbang dia itu. Jadi kalau menggunakan dalil itu ada akalnya, ada berdasarkan agamanya. Ada berdasarkan kitab, ada berdasarkan akalnya. Ya, ini selalu berimbang. Kemudian tasamu, menghargai perbedaan, toleransi ya. Kemudian juga indikator moderasi beragama, itu dia anti kekerasan. Dia menolak cara-cara yang keras dan merugikan orang lain, ramah terhadap budaya, dia juga mengakomodir keragaman agama, budaya, suku yang menjadi kekayaan dan hasanah di Indonesia. Kemudian komitmen kebangsaannya juga kuat, cinta tanah air dapat dijadikan tolak ukur, tentu komitmen terhadap kebangsaan, dan juga tasamu adalah toleran. Ada beberapa strategi yang dikembangkan sekarang, itu yang pertama adalah integrasi moderasi beragama, yang ini dilakukan dalam sejumlah kegiatan yang dipadukan dan core-nya itu tentang moderasi beragama. Ada juga insersi moderasi beragama, adalah upaya untuk menyisipkan nilai-nilai moderasi ke dalam buku, modul, tes, dan lain sebagainya. Misalkan upaya PPG. Ini juga misalkan tentang karya tulis ilmiah juga, bagaimana menuangkan karya tulis ilmiah yang bermuatan tentang moderasi beragama. Ini akan sangat bagus. Jadi ada nilai plusnya, Bapak dan Ibu. Ini yang disebut dengan insersi. Kemudian inkulkasi moderasi beragama melalui ada pesantren kilat, kerohani Islaman misalkan, dan lain-lain itu merupakan upaya untuk menanamkan nilai moderasi kepada siswa. Kolaborasi, ya pendekatan kolaborasi adalah moderasi beragama yang melalui ada yang disebut lab school, ada bina kawasan, dan sebagainya. Ini program-program di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengembangan moderasi beragama. Dan kami sekarang sedang menyusun panduan dan sudah tersusun sebenarnya, sedang diuji coba oleh tim dan insya Allah akan diimplementasikan secara besar-besaran di sekolah dan madrasah, itu terkait dengan penyelenggaraan moderasi beragama yang memiliki 4 buku panduan atau modul. Yang pertama adalah modul tentang pengantar pendidikan karakter melalui moderasi beragama. Yang kedua adalah penguatan wawasan moderasi beragama untuk guru. Yang ketiga adalah integrasi moderasi beragama untuk PAI. Dan yang keempat adalah pengembangan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa. Dan ini adalah tahapan-tahapan dan proses yang akan kita lalui. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembangunan bidang keagamaan, khususnya dalam penguatan moderasi beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ngurah. Baik. Terima kasih Pak Haji. Mohon izin Pak, apakah Bapak memperkenankan untuk sesi tanya jawab Bapak pasca Bapak? Silakanlah 3 orang boleh. Maksimal 3 orang. Mungkin 3 penanya dari Bali 1, NTB 1, ya, dan NTB 1. Ya. Biar dapat semua Pak. Ya. Baik, mungkin yang dari Bali terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini jarang-jarang loh Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan yang langka. Monggo silahkan apabila ada yang ingin ditanya, khususnya tentang pendidikan, ini beliau berada di ranah tersebut.
Silakan keluar dari materi yang disampaikan juga nggak apa-apa. Keluh kesah juga nggak apa-apa. Sudah diberikan Saya ruang. kebetulan kan sekarang sekretaris Ditjen Pendis. Jadi kalau yang ada di madrasah bisa nanya. Kalau yang ada di agama lain juga mungkin saya ada ini. Misalkan soal P3K, guru-guru agama, gitu, atau NTT dulu, Pak. apa. Silakan. Oh, Dari NTT dulu katanya Pak, NTT. ini sudah siap kayaknya. NTT Pak silakan. Irfan. Ya, Oke, silakan terima. Pak Irfan. Mungkin latar belakangnya bisa dihilangkan Pak, biar wajahnya Oh iya, kelihatan iya. latar belakangnya terganggu jadi. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Irfan, waktu Ya. dipersilakan. Terima kasih Pak Rohmat sebagai pemateri. Pak Ngurah, begini Pak. Kita tahu sekarang bahwa moderasi ini kan lagi gencar-gencarnya digalakan. Namun di dunia ini kan istilahnya untuk menjadi satu warna itu kan sulit. Misalkan semua pengen baik, idealnya baik, tapi ternyata ada juga yang jahat. Semua pingin moderasi, tapi ada juga yang pasti ke kiri atau ke kanan. Jadi untuk di tengah-tengah itu kan memang agak sulit. Nah, kita sebagai pendidik ini kan menghadapi siswa yang begitu banyak background-nya. Ada yang pikirannya ke tengah, ada yang masih labil. Jadi terutama juga teman-teman guru. Jadi saya rasa moderasi ini penting, cuman perlu juga digalakan di kalangan guru, karena satu guru ini bisa mempengaruhi beratus-ratus siswa. Jadi saya rasa itu sangat penting. Cuman begini Pak, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita bisa memperkuat moderasi ini sehingga yang terlalu ke kiri itu jangan terlalu ke kiri, paling tidak dia bisa sedikit dikasih pemahaman tentang pentingnya ini, karena kalau sudah terlalu ke kiri kan sudah terlalu ekstrim nih. Ke kanan pun nanti dia sudah terlalu liberal. Jadi kira-kira membuat dia jadi di tengah ini bagaimana? Ya, karena ini menurut saya sangat penting. Begitu dulu Pak Romat, apa itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang lain bisa ditambahkan kawan-kawan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak NTB. Irfan. Langsung aja ya Pak Ngurah ya. Jadi satu-satu lah saya jawab dulu. Terima kasih Pak Irfan, Pak Muhammad Irfan. Memang ini tantangannya Pak. Jadi bukan kita ingin menyamakan sebenarnya. Kalau kita menyamakan persepsi itu sebenarnya sesuatu yang tidak pernah tercapai oleh kita. Karena setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Tapi paling tidak memiripkan. Nah, cara memiripkannya itu memang kita harus punya ilmu. Ketika orang tadi yang ke kanan itu bukan radikal, bukan liberal, tapi cenderung fundamentalis, radikal fundamentalis. Ini conservativeness kalau di kanan itu. Di kiri itu liberal, Pak. Itu seringkali liberal karena memang dekat dengan pandangan yang terlalu bebas. Cara tafsirnya itu kadang tidak ngait lagi dengan agama yang kiri itu. Kalau yang kanan justru merasa pegang prinsip-prinsip agama gitu. Nah tentu ini kita ketika ngobrol dengan orang yang sebelah kanan, ini ilmu kita harus mumpuni ini. Jadi membuat cara pandang dia itu bisa lebih fleksibel. Jadi fleksibilitas berpikir ini ternyata juga ditentukan oleh seberapa dalam orang menguasai ilmu agama. Jadi orang yang menguasai ilmu agama tidak terlalu dalam, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk komparatif membandingkan dengan cara pandang dari paham-paham yang lain, ini yang membuat orang menjadi sangat ke kanan dalam pengertian dia fundamentalis yang ekstrim gitu. Nah ini kita harus mampu memberikan cara pandang lain kepada mereka. Sama halnya dengan yang kiri. Kiri ini juga orang-orang kadang dia tahu agama. Saya pernah ngobrol Pak gini, yang kiri itu. Saya pernah melakukan riset di Columbia University beberapa tahun yang lalu. Waktu saya masih dosen. Nah, kemudian saya membaca sebuah artikel, saya kritik. Dia itu ternyata pandangannya itu sangat liberal. Dia memiliki pandangan kuat, kokoh dia filosofinya. Cuman sayangnya itu dia lepas dari cantolan nilai agama. Nah, saya hanya sedikit-sedikit ngingetin dari latar belakang dia. Sebenarnya latar belakang dia itu pesantren. Kuat. Cuman karena terpengaruhi dengan cara berpikir yang liberal, dia akhirnya agak menjauh dari nilai-nilai ini. Jarang menyebut lagi
ayat yang kayak gitu, logika terus digunakannya itu. Nah, kayak gitu. Akhirnya kita ya harus dengan tenang, dengan pelan-pelan untuk menjelaskan ini. Ya akhirnya mengakui juga, memang nanti juga saya kembali lagi katanya gitu. Nah sekarang hanya ingin kepuasan intelektual saja katanya sekarang itu. Jadi sampai gitu. Nah artinya itu pendekatan ke kanan dan ke kiri itu memang beda. Hanya orang-orang cerdas yang bisa. Nah ini untuk anak dulu aja lah. Kalau Bapak dan Ibu dengan guru tentu sesama biskota jangan saling menyalip istilahnya itu kadang. Guru dengan guru itu sulit lah. Itu biar aja urusan dari kementerian. Makanya saya sudah memprogramkan ada training-training yang dilakukan oleh kementerian. Tapi guru ke siswa saya kira tidak terlalu sulit karena siswa itu kan lagi nyari-nyari. Berikan aja penjelasan-penjelasan yang atau apa istilahnya itu ajaran-ajaran yang tidak kemudian menyalahkan pihak lain lah itu istilahnya. Jadi kalau guru dengan guru memang sulit. Kayak saya dengan pegawai di internal saya dengan direktur misalkan. Nggak berani saya juga karena memang itu urusannya dirjen atau menteri gitu kan. Dinaikkan ke atas untuk pembinaan yang itunya itu. Jadi itu mantap Pak Irfan ya pertanyaannya. Oke. Sedikit lagi bisa Pak. Satu lagi saya ini aja kasih ini saja apa? Ada usulan bisa Pak? Bisa Pak. Apa? Usulan apa? Enggak Pak, maksudnya kalau bisa beasiswa S3 yang untuk dosen tuh Pak, kalau bisa dilarikan ke guru dikit-dikit lah Pak. Oh, maksudnya itu usulan lebih cerdas lagi, tapi kelihatannya sulit itu. Oh ya gitu aja Pak. Siapa tahu mudah-mudahan diijabah nanti Pak. Jadi gini Pak, kenapa guru itu sampai sekarang belum ada beasiswa S3? Karena memang ada indikasi yang kuliah tanpa beasiswa juga itu setelah S3 sudah tidak betah lagi ngajar di madrasah, tidak betah lagi ngajar di sekolah. Mereka ingin pada pindah padahal guru masih diperlukan. Makanya kebijakan beasiswa hanya S2, Pak, gitu. Oh iya, Pak. Terima kasih itu banyak memang tidak baik juga itu menentukan program berdasarkan suudon ya. Terhadap orang. Tapi memang kebijakan sampai sekarang seperti itu. Hanya kalau Bapak dan Ibu bisa bersaing dengan beasiswa lepas, itu silahkan aja. Ya, Pak. Lanjut yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irfan. Beliau dari Manalor Pak tadi kurang lengkap. Oh Manalor ya? Ya. Iya Pak. Ya. Pojok Pak. Oke, dari NTB Pak Askar tadi sudah chat. Silakan dipersingkat Pak Askar nih, jangan terlalu lama beliau nanti banyak kegiatan. Silakan Pak Askar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama Muhammad Askar Nawawi Pak. Hormat Satkar Diman 1 Kota Bima. Ini pengalaman sedikit ini di kelas. Kebetulan saya menemukan siswa yang agak ke kanan-kanan gitu. Siswa ini halo? Siswa ini menanyakan tentang togut, takfiri gitu. Togut, takfiri, kemudian sampai saya suruh menjelaskan apa itu togut, apa ternyata sudah pemahamannya sudah sangat kanan sekali gitu. Sampai upacara-upacara hari Senin apa itu semua adalah haram gitu. Itu yang saya temukan. Kemudian 3 kali pertemuan saya mencoba untuk membimbing dia, kemudian hilang. Nah, hilangnya ini kemudian saya khawatir nanti di tengah masyarakat gitu. Nah, saya tanya, kamu dapat dari mana gitu? Oh, ada pengajian Pak. Saya sudah ngaji 3 bulan, baru 3 bulan ngaji, dapat di sebuah majelis taklim. Nah, pertanyaan saya, tidak adakah regulasi dari negara tentang majelis taklim yang mana yang boleh yang boleh ada atau yang boleh untuk dikembangkan di masyarakat atau yang tidak boleh gitu. Karena kalau lewat oke lah kalau di sekolah mungkin bisa kita bina, tapi setelah keluar dari sekolah dia sudah tidak mau masuk sekolah lagi karena sekolah dianggap sudah haram gitu. Nah, hanya itu Pak. Nah, kira-kira regulasinya apa?
Karena sekarang tumbuh banyak pengajian-pengajian di luar itu yang mereka diikuti oleh anak-anak kita yang di sekolah ini, kemudian tumbuh pemahaman-pemahaman seperti itu gitu. Hanya itu, Pak. Baik, Ya. terima kasih Pak Askar. Terima kasih Pak Askar Nawawi. Yang pertama saya mengapresiasi, memang tugas guru Halo? seperti itu. Ya, halo, kedengaran nggak? Saya jelas Pak. Jelas, yang lain jelas nggak? Jelas nggak yang lain? Jelas Pak. Jelas. Terima kasih Pak Askar. Jadi memang saya mengapresiasi, memang guru seperti itu. Kalau memang ada anak yang memiliki pandangan yang demikian, Pak Askar memang perlu menjelaskan. Soal kemudian anak berubah lagi di luar, memang itu bukan tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab guru itu memang di sekolah saja dulu, karena berat juga kalau harus kontrol di luar ya. Kalau di luar itu lebih pada tanggung jawab dari orang tuanya. Kemudian adakah aturan yang terkait dengan majlis taklim itu ini gitu. Selama ini memang kita mengaturnya bukan dalam bentuk majlis taklim, tapi keharusan menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak menimbulkan permusuhan. Itu ada dalam SKB 3 Menteri ya dengan BNPT itu. Jadi itu sudah melanggar dari SKB itu sebenarnya itu sudah menjadi pelanggaran dan bisa diajukan sebagai apa istilahnya itu masalah ya pelanggaran terhadap aturan sebenarnya. Hanya memang kalau di Kementerian Agama itu setahu saya hanya sifatnya imbauan, Pak. Karena apa? Jangankan yang menjustifikasi hitam putih yang kayak gitu, mau sertifikasi sertifikasi para khotib juga udah ramenya luar biasa kan di kita itu. Jadi semacam ini apa-apaan pemerintah itu bisa ikut campur gitu kan. Makanya dalam hal-hal kasus seperti itu tolong dicari oleh Pak Askar, ada beberapa aturan, tapi aturan itu tidak hanya Kementerian Agama, itu bersama-sama Kementerian Dalam Negeri, kalau tidak salah Kementerian Agama dan BNPT itu membuat aturan bersama tentang radikalisme. Jadi ikatan untuk mengatasi radikalisme. Itu payungnya sebenarnya itu. Gitu. Jadi rumit memang duduk persoalan yang demikian, apalagi terjadi di masyarakat. Kalau memang ada jelas-jelas penghasutan, itu bisa diajukan. Itu sebagai pidana sebenarnya, Pak. Sudah ada KUHP-nya jelas, kalau memang itu benar-benar ada pengajian dan itu ada yang mengadukan. Persoalannya kan kita nggak datang ke pengajian itu, hanya informasinya dan buktinya ada anak seperti itu. Tapi kalau kita bisa melaporkan satu waktu jam sekian, dihadiri sekian orang, ini Ustadz ini menjelaskan gini-gini, itu bisa diperkarakan sebenarnya karena ada hukumnya, ya. Ya, baik. Terima kasih. Satu orang lagi dari Bali. Nah, tapi tadi di chat tidak ada yang menawarkan diri, Pak. Dari Ya. Bali, Pak, yang bertanya. Bisa satu lagi, Pak. Bisa satu lagi. Oh, ini Pak Wahyu Aprisal. Silakan Pak Wahyu. Satu lagi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Niki Pak Haji, pertanyaan saya gini. Jika saat ini kita berbicara tentang moderasi beragama di masyarakat, kita tuh seperti dianggap aneh atau gimana, seperti kayak kita seperti menyimpang dari ajaran agama. Katanya dianggap, wah kamu ini kok agama kamu jadikan setengah-setengah seperti itu. Kalau kita mau mengikuti ajaran agama, kita kan harus kafah seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat agar akan pentingnya moderasi beragama niki, Pak Haji? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu Aprizal ya. Tentu sebelum kita menjelaskan, kita harus paham dulu apa isi moderasi beragama. Kami sudah punya buku putih apa yang disebut dengan moderasi beragama. Dan kami sedang menyiapkan modul-modul untuk moderasi beragama.
memang betul di masyarakat itu kata moderasi beragama itu tidak lebih populer dibandingkan dengan Islam rahmatan lil alamin gitu. Kalau dalam Islam ya, kalau dalam agama lain saya tidak tahu. Tapi kalau Islam rahmatan lil alamin itu lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, konteks ini kan konteks program. Makanya diberikan nama moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama? Tidak deradikalisasi. Karena Kementerian Agama itu bukan kementerian yang melakukan penyembuhan terhadap orang-orang yang sudah radikal. Bukan. Sifatnya preventif melalui berbagai upaya fasilitasi dari pemerintah. Nah, deradikalisasi itu bagian dari BNPT, ya, Badan Penanggulangan Terorisme, ya. Jadi itu BNPT itu deradikalisasi menggunakannya. Kementerian Agama dan kementerian lain menggunakan moderasi beragama. Moderat bukan madorot, bukan. Moderat itu bukan madorot, jadi bukan sesuatu yang jelek. Tapi justru kita ingin meningkatkan sikap sosial. Sebenarnya ini yang dibangun sikap sosial dan cara pandang kebangsaan, Bapak dan Bu. Yang dibangun adalah sikap sosial dan cara pandang kebangsaan. Sikap sosial bagaimana kita bisa cinta perbedaan, menghargai perbedaan. Tidak merasa benar sendiri, itu sebenarnya. Dan kebangsaan ini terkait dengan komitmen terhadap bangsa dan negara ini. Itu sebenarnya yang ditanamkan dalam moderasi beragama. Soal kekuatan keimanan itu kokoh, bukan dilonggarkan kemudian kita menjadi ke tengah itu menjadi tidak kafah. Itu salah tadi. Kita harus kafah. Memang moderasi bukan untuk mendangkalkan, bukan, tapi justru menambah wawasan lain sehingga menjadi kafah gitu. Itu sebenarnya. Jadi tugas kita adalah paham dulu moderasi beragama ini. Makanya mudah-mudahan kita tidak lama akan melaksanakan training-training terkait dengan moderasi beragama, biar Bapak dan Ibu juga kalau ditanya gitu bisa menjelaskan. Itu barangkali Pak Ngurah ya, cukup ya, karena saya juga ada nyambung Zoom lain lagi ya. Baik. Terima kasih atas undangannya. Salam ke Pak Toha sebagai Kabalai Denpasar dan teman-teman ya. Oke. Di Kabalai Denpasar, kemudian para WI-nya juga dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami segenap warga Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak sudah berkenan hadir, dan kami selaku panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penghantaran kami dalam Bapak menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Dan akhir kata, kami dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengucapkan terima kasih. Salam sehat, semoga Bapak selalu sehat sehingga bisa berjumpa kembali dengan kami di lain kesempatan. Akhir kata terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Bapak. Salam sehat. Selalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi hari ini kita sudah sampaikan bahwa kita akan lempar di besok hari pada pukul 8, dan kami persilahkan melanjutkan tugas yang telah diberikan sehingga besok diskusinya akan lebih padat lagi dan langsung ada yang bisa didiskusikan dari hasil yang Bapak Ibu kerjakan. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, ini terutama untuk bidang administrasi, saya mohon untuk pengumpulan nomor teleponnya disegerakan ya Bapak Ibu, karena apabila sudah lengkap maka kami bisa mengganti pulsa Bapak Ibu sebesar 150.000 dan silakan langsung ditukarkan dengan kuota, sehingga harapannya Zoom Bapak Ibu tidak mempengaruhi kuota awal Bapak Ibu. Jadi memang kita berikan anggaran untuk kuota Bapak Ibu seperti itu. Nih, mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Pak Ngurah, kalau saya tanya sedikit ya, kalau Ya. untuk pulsa itu ada formnya gitu atau gimana ya? Soalnya baru masuk. Jadi. Oh ya, silakan Pak Irfan.
Di LMS kita ada dua. Oh. Yang pertama yaitu di biodata Smart Pangkom itu untuk sertifikat Bapak Ibu. Jadi sertifikat Bapak Ibu ini terregistrasi di Lembaga Administrasi Negara. Jadi, Sudah Pak. Bisa. Saya kayaknya masih nunggu SK jadi baru saya upload lagi yang di Tidak, berkas. ini nggak apa-apa. Yang pulsa. kedua itu tanpa SK pun diupload aja dulu Pak Tidak Irfan. kaitan Oh dengan gitu apa. bisa ya? Bisa, Oh ya, nanti oke. Tanya kalau pulsa. sudah ada Dia baru SK-nya, masuk, atau dia belum daftar tugasnya DIP-nya atau Masjid fotonya, administrasi. silahkan Email dong. dikirim ulang kembali, nggak masalah. Yang Oke, penting oke. nomor teleponnya kan masih sama. Nah, Dan teleponnya soalnya ini kirain ada tanda centang jadi nggak bisa. Ternyata bisa nggak Pak? masalah. Oke Pak, Upload makasih. aja apa aja boleh. Di SK Siap, upload siap, surat tugas siap. nggak masalah. Nanti kan kita cek kembali Pak. Kayaknya Oke, saya Pak. beberapa kali ketemu Pak Irfan nih kayaknya. Iya lagi. Kita dulu di sana tuh dengan Pak Iwan saya. Nah, makanya kayaknya saya nggak familiar lah maksud saya. Jadi kayaknya pernah berapa kali ketemu. Tapi kalau dikasih latar belakang malah nggak kenal saya Pak Irfan. Ini nggak. Biar agak penasaran Pak. Iya, jadi penasaran saya. Siap. Ya. Mungkin itu Siap, informasi siap, Pak. dari saya Pak Makasih. Irfan. Disegerakan Oke, Pak. biar kita juga memberikan pulsanya juga kami bisa segerakan seperti itu. Oke, Kalau Pak, ya, memang ya. fix hari ini, besok kita bawa ke penyedia, lagi 2 hari sudah keluar Siap, siap. pulsanya. Kan lumayan nambah-nambah kuota kan begitu. Nih, Ya itu Pak. dari Makasih saya, Pak ya. Irfan. Terima kasih. Ya, makasih. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak Ngurah, saya Iya. mau bertanya. Silakan Ibu Rahmiati. Ini kan kita sudah ada grup Telegram. Kemudian ada nggak grup diskusi yang isinya bersama dengan Pak Sugeng seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang mau kita tanyakan terkait tugas, terkait LK ataupun materi yang mungkin belum terlalu jelas, itu bisa langsung didiskusikan dengan Pak Sugeng lewat forum chat di WA atau di Telegram gitu Pak. Oh baik, langsung saya jawab Ibu. Telegram kita satu-satunya yaitu Bu. Dan saya harapkan memang kalau ada kendala di post di situ. Jadi rekan-rekan yang lain ketika mengalami kendala yang sama akan langsung mendapat jawaban. Jadi memang cuma satu itu saja yang kita manfaatkan. Toh akhirnya dalam 2 hari itu pasti kita akan melaksanakan Zoom atau diskusi. Nah apabila kurang jelas lagi di Telegram, boleh di Zoom itu sebelum masuk ke materi inti, saya rasa Pak Sugeng pasti akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum nanti dilanjutkan. Seperti itu kurang lebih Ibu Rahmiati. Berarti diskusinya langsung lewat Zoom aja ya Pak ya? Mungkin kalau mendesak misalnya, Pak, saya belum pretest atau saya belum tugas, tapi waktunya udah habis. Boleh di-share di grup, Pak Sugeng mohon izin, saya ada kendala tadi jaringan atau mati listrik. Mohon agar waktunya bisa di-extend kembali. Itu nggak apa-apa di grup. Di grup Telegram ada Pak Sugeng? Oh, belum masuk mungkin ya. Baik, nanti saya akan informasikan. Harusnya sih sudah masuk, harusnya beliau. Nah itu. Di-share. Mungkin nanti saya akan beri masukan kepada beliau. Saya kira juga beliau sudah masuk. Mungkin saya belum. Kayaknya belum ada Pak. Oh gitu. Nanti saya sampaikan kalau seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rahmiati. Mungkin selain Ibu Rahmiati, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan karena saya akan melanjutkan kembali di Zoom yang lain. Ini terus terang jadwal kami padat merayap sama. Pak Ngurah, Pak Sugengnya sudah ada di grup Telegram baru saya lihat. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semua, selalu jaga kesehatan, dan kita berjumpa kembali besok di pukul 8. Sudah saya update di LMS, dan silakan untuk mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Mohon izin, saya